Anime dibuka dengan seorang wanita yang sedang berlari di tengah kota Atami. Beliau berlari sambil membawa kotak hijau di depan badannya. Beliau bukan sembarang beliau, inilah Mai Bini, bernama Kinme Wakana. Dia seorang wanita cantik yang mempunyai bisnis laundry. Sekarang dia lagi ngambil baju kliennya, habis itu dia pulang dengan penuh semangat. Setelah sampai di tokonya inilah toko si Kinme yang mungil. Tapi banyak yang suka sama kinerjanya sampai udah ada nenek-nenek yang nungguin kedatangannya. Kinme langsung membuka kembali tokonya dan mengecek baju yang si nenek bawa. Nampak ada satu baju yang ada nodanya. Katanya itu kena saus tomat. Kinme akan mencoba menghilangkannya. 前に汚してしまって。金目にお任せください。 Kinme langsung memproses cuciannya tersebut sekaligus menghilangkan nodanya terlebih dahulu. Di tengah sedang bekerja ada yang datang lagi. Dia adalah Yagara. Dia mau mengambil baju jas suaminya. Sekalian, dia mau ngasih hadiah buat si Kinme. Kata Yagara, suaminya berasa sangat cocok dicuciin di situ. Jasnya menjadi kerasa lembut. Kinme mencucinya menggunakan air bersih. Harusnya jas itu kagak boleh kena air, tapi Kinme mempunyai cara tersendiri yang bikin jasnya kerasa lembut. Biasalah, ini rahasia dapur. Sesudah memberikan bajunya kepada si Yagara, dia melihat jam sudah sore, saatnya untuk tutup. Kinme biasanya kalau ada waktu luang, dia habis kerja suka pergi ke onsen, demi supaya buat meregangkan otot-ototnya yang udah kecapean. Kebetulan juga ada klien yang sebelumnya di sana, jadi ngobrol dah. Habis mandi Kinme pulang, tapi di tengah menuju pulang banyak sekali orang yang jalan kaki ke arah yang berlawanan. Nampak hari ini ada festival kembang api. Kinme yang seorang pekerja keras tidak bisa ikutan dulu, dia akan kembali bekerja sebentar lagi. Pagi harinya si Kinme bangun pagi-pagi lalu dia meluangkan waktu buat jogging. Setelahnya dia coba sedikit peregangan. Di tengah sedang melakukannya, ada salah satu kliennya yang menanyakan soal pekerjaan si Kinme. Dia tetap akan membuka tokonya. Dia cuma mau berolahraga terlebih dahulu. Setelah beres olahraga, dia balik ke tokonya dan siap untuk dibuka. Ketika Kinme lagi ngegarap yang lain, ada customer datang mau cuci baju. Nampak pas dilihat-lihat, ini baju yang pernah dicuci sebelumnya sama si Kinme. Tapi dia terima aja. Dia juga mau menjemput pakaian jam 4 sore nanti. Hebatnya dia ada antar jemput cucian tapi kagak pakai kendaraan. Bahkan sekedar sepeda pun dirinya kagak punya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1, Kinme pergi berbelanja untuk sekalian dia beli makan siang. Dia milih-milih makanan. Sepulangnya dari sana, di situ dia melihat ada anak yang sedang nyapu. Dia tahu kalau itu anak dari seorang pemilik juragan kosan. Katanya udah gede aja itu anak, tapi sayangnya dia dikacangin. Habis itu si Kinme balik ke tokonya dan makan siang lah di situ. Tak lama kemudian ketika lagi enak-enakan makan, ada customer datang. Dia pada awalnya meminta dijemputin pakaiannya, namun dia berinisiatif buat mengantarnya. Dia merasa rada kasihan sama si Kinme yang antar jemput kayak gitu. Karena mumpung ada yang punya tanah itu toko, alhasil si Kinme sekalian saja bayar kontrakannya kepada si ibu yang mempunyai tempat itu. Sebelum dia pergi, si Kinme sempat mengajaknya buat minum teh hangat. Kebetulan sebelumnya dia mendapatkan manisan gratis, jadi dinikmati sama keduanya. Hari sudah sore, ditambah hujan turun pula yang membuatnya akan langsung menutup tokonya. Namun sebelum itu ada customer terlebih dahulu, dia anak dari juragan kosan tadi. Katanya dia ke situ sebagai pengganti emaknya yang kebetulan lagi sibuk. Semenjak kedatangan bocah ini, si Kinme tiba-tiba saja kelihatan malu-malu kayak begitu. Terus tiba-tiba saja ngambil alat semir untuk menambal sepatu si bocah yang kelihatan baret-baret. Tentunya si anak tidak paham kenapa jadi kayak begini. Selain mencuci baju, Mai Bini juga bisa semir sepatu. Terlihat kini sepatunya sudah kinclong lagi. Dia menjelaskanlah kelebihan laundrynya yang bisa mencuci apa saja termasuk baju, boneka, sepatu, tas pun ia bisa cucikan. Orang itu baru tahu kalau ada laundry seperti itu. Tak lama kemudian setelah memberikan bajunya, dia yang mau pulang kagak bisa soalnya hujannya lumayan lebat.
Alhasil sama si Kinme diberikan pinjam payung dia, biar kagak kehujanan. Sebelum dirinya pergi, dia lain kali mau mencuci tas sekolahnya kepada si Kinme. 金目にお任せください。 Dia mulai paham kenapa emaknya langganan kepada si Kinme. Terlihat dia jago banget, pelayanannya bagus dan bisa bikin customernya puas. Dia pikir pada awalnya semua laundry sama saja, ternyata tidak. Diperlihatkan juga kegiatan Mai Bini dari mulai bangun tidur sampai tokonya tutup, terus dilihatin juga denah rumahnya. Yang dari depan kelihatan kecil padahal aslinya kalau dilihat dari gambar lebar banget. Singkat cerita, macam biasa Mai istri selalu berbelanja ketika beristirahat makan siang. Dia membeli roti untuk makan siang kali ini. Ketika Kinme mau pulang sambil memakan rotinya, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari atas sana. Ibu-ibu itu mau menggunakan jasa laundrynya si Kinme. Dia akan memberikan baju kotornya kepadanya. Kinme mah terima-terima aja walaupun posisinya lagi istirahat. Pas balik ke tokonya dia mendapatkan telepon dari juragan kosan yang menanyakan soal bajunya. Katanya sudah siap, tinggal diambil saja. Terus dia tahu anaknya kemarin minjem payung. Dia ingin anaknya bernama Kyuso itu berterima kasih kepada si Kinme. Tapi Kinme-nya sendiri kagak masalah karena dia juga mau nganterin baju orang lain. Jadi Kinme menawarkan untuk dianterin pakaiannya. Dengan senang hati orang itu mau. Setelah itu Mai Bini dengan keras lari ke sana kemari mengantar baju yang sudah beres. Ya benar-benar kagak pakai sepeda anjir. Kasihan bener ya. Lama kemudian setelah mengantar ke yang lain, kini giliran ke si juragan kosan. Nampak rumahnya lagi banyak pelanggan yang lagi makan. Kebetulan mereka juga ngekos di situ. Si juragan berterima kasih sama si Kinme sudah dibawain pakaiannya. Dia juga sekalian mau mengambil payungnya. Pas mau manggil si Q, nampak Kinme mau langsung pulang saja. Karena si juragan kagak bisa memberikan apa-apa, jadi melihat Kinme yang udah full keringat. Alhasil dia menyuruhnya buat mandi di onsennya terlebih dahulu. Katanya onsen miliknya airnya alami. Dengar tawaran tersebut Kinme kagak bisa nolak. 私、好きなものへの誘惑に弱いな。 Dia langsung bisa menikmati air panas secara gratis. Lumayan lah ya kan. Dia juga disuruh ngadem dulu abis mandi di atap kosan tersebut. Pas beres mandi dia coba ke atas sana, nampak di situ ada si Q yang sedang beres-beres. Kinme melihat pemandangan di atas sana sangat bagus, apalagi buat melihat yang lagi festival. Kata si Q, kosannya laku keras buat setahun ke depan. Walaupun kosannya kecil, tapi harga yang ditawarkan juga murah. Dan nilai plusnya ada di pemandian air panasnya itu yang alami. Si Kinme merasa ngiri dengan kekeluargaan si Q. Bisa bantu sama lain. Dia sekarang udah kagak punya siapa-siapa lagi. Ingatan dia hilang semuanya. Cuma ingat 2 tahun kebelakangan doang. Karena sadar dia sudah ngelantur kemana-mana, jadi dia mau pulang dulu. Tapi tidak lupa nanti Q pengen nyuci tas kepada si Kinme. Besokan harinya nampak tokonya lagi melompong. Jadi dia bisa beristirahat lebih banyak. Tidak lupa juga dia sedang membuat sebuah lembaran untuk dijadikan promosinya nanti. Di tengah lagi sepi, ada customer datang membawa anak. Katanya dia datang ke laundry itu atas saran dari temannya. Kinme tentunya senang laundrynya direkomendasikan sama orang lain jadi tambah terkenal. Dia juga mengatakan kalau laundrynya dia bisa mencuci apa aja ya kan. Si ibu mempunyai permasalahan dari baju anaknya yang kena tinta cumi. Anaknya suka menggambar, jadi apa saja yang dia pegang suka digambar di baju. Udah kayak gambar tiger padahal gambar dari suatu bangunan. Kinme yang dari awal bilang kawaii, dia tarik kembali omongannya. Kinme bisa mengatasi pakaiannya tersebut. Pas mau pulang itu si anak bernama Nairo. Tiba-tiba penasaran sama kerjaan si Kinme bagaimana cara membersihkan nodanya. Alhasil karena diperbolehkan emaknya, dia nanya langsung, apa boleh dia melihat si Kinme sedang bekerja. Karena diperbolehkan jadi Kinme langsung saja eksekusi. Pada dasarnya dia bocil jadi nanya mulu yang bikin si Kinme agak keganggu sedikit. Dia mengangkat noda dengan secara perlahan. Dengan noda minyaknya terlebih dahulu karena noda ada lapisannya jadi harus dibersihkan satu persatu. Dan menggunakan sabun yang berbeda juga. Akhirnya setelah dia kerjakan nodanya mulai hilang. Tinggal pakai pemutih saja. Nairo yang melihat itu pengen mencobanya juga. Sebenarnya boleh aja tapi pakai pakaian dia. Disinilah yang bikin dia jengkel.
Anak itu malah mencoreti pakaiannya sendiri yang bikin Kinmei agak sedikit kesal. Tapi dia cobalah nurutin kemauannya menggunakan uapnya doang. Memang sih selesai, tapi dia tambah beban lagi harus menghilangkan noda di bajunya barusan. Setelahnya dia pun mau pulang. Dia ingin mencoba mencuci punya orang. Cuma kali ini si Kinmei melarangnya karena mencuci itu kagak sembarangan, apalagi itu barang orang yang mungkin mempunyai kenangan tertentu. Jadi kalau mau mencuci punya orang, dia harus menjaga pakaiannya terlebih dahulu, baru bisa ngejagain baju orang lain. Kinmei terbuka kalau semisal dia mau belajar lagi. Setelah itu dia dapat telepon untuk menjemput pakaian kotor. Sama si Kinme langsung didatengin ke tempatnya, kebetulan tempatnya itu lagi dagang ikan aji bakar. Yang bikin dia tergoda. Nenek-nenek itu kagak tahu dia menelpon si Kinme. Yang ternyata yang nelpon itu adalah cucunya atau si Nairo. Pantesan saja perasaan dia udah kagak enak sebelumnya. Dia ingin mencoba juga macam neneknya. Dia mau ada yang dicuciin, terutama banner almarhum kakeknya yang udah usang. Dulu sang kakek selalu mengibarkan bendera itu kalau dapat tangkapan yang besar. Tapi semenjak itu kotor, jadi tidak dipajang di depan tokonya lagi. Dibawa ke tempat laundry pun kagak ada yang sanggup karena memang bahannya yang udah lapuk. Kalau kagak hati-hati bisa rusak. Kinmei akan mencobanya. Dia mau membawanya terlebih dahulu. Tidak cuma itu doang, Nairo sekalian memintanya mencucikan gorden dan yang lain sebagainya. Hal tersebut bikin dia kewalahan. 入りきるかな。 Tidak berhenti sampai di sana, banner yang di depan pun mau dicuci. Neneknya mah dia mulu. Dia kagak masalah asalkan melihat cucunya bahagia, dia kagak masalah. Sebagai ucapan terima kasih si nenek memberikan ikan aji tadi kepadanya. Dengan senang hati si Kinme langsung memakannya. Setelah mengambil semua cuciannya, dia pun pulang. Malam harinya seperti biasa Kinme ke onsen. Anehnya ketemu lagi sama si Nairo yang mau ke situ juga. Biasanya si nenek jarang ke sana, cuma kalau ada si Nairo doang. Dia punya cerita sama suaminya dulu yang kagak suka sama onsen. Dia suka marah-marah ketika si nenek berlama-lama mandi di onsen. Jika cerita terlihat si Kyu baru pulang sekolah sama teman satunya. Keduanya lagi menghadapi ujian dan juga sebentar lagi akan ada festival. Mereka berdua kudu fokus sama ujiannya jangan sampai gagal. Di sana Kyu berpisah dengan temannya itu, nah pas mau melewati laundrynya Mai istri, terlihat ada customernya yang aneh dengan toko si Kinme, yang kagak buka seperti biasanya. Alhasil si nenek meminta bantuan kepada si Kyu untuk mengecek si Kinme, takutnya kenapa-napa gitu kan. Alhasil dicek lewat lantai atas dengan menaiki pohon yang ada di sana. Dia pas di atas itu, Kyu kayak masih ragu-ragu takutnya dimarahin gitu kan. Tapi dia coba geser aja yang kebetulan kagak dikunci. Pas masuk, せん Mai istri tertidur di bawah meja dengan sangat tidak normal. Ada gelas jatuh dan juga pil kunyit. Kinme kaget ada si Kyu di sana. Akhirnya yang di bawah lega, si Kinme baik-baik aja. Tapi dianya malu dibangunin sama orang kayak begitu. Dia ketiduran gara-gara diajakin makan malam sama seseorang katanya. Dia cerita kemarin itu dia yang abis beres nyuci bendera yang sangat berharga, dia diajakin makan malam sama salah satu customernya. Kinme mau-mau aja sampai akhirnya dia minum sake. Padahal Kinme tidak pernah minum kayak begituan sebelumnya. Alhasil langsung pusing dan kagak inget lagi. Terus karena sudah siang si Kinme kaget udah jam segini. Dia gerak cepat ganti baju lalu ke bawah. Anehnya ini cewek kagak marah, ada orang yang masuk lewat atas sana. Malah berterima kasih sudah ngebangunin dia. 一つお願いがありまして。 Kinme meminta maaf kepada pelanggannya sudah telat dan lain-lain. Kyu diberikan permen sama si nenek karena sudah ngebangunin si Kinme. Pas si Kyu mau pulang di sana ada cewek yakni Yagari. Dia tadinya mau mengecek keadaan si Kinme, tapi dia melihat Kinme baik-baik aja. Katanya Kinme baru buka karena baru bangun. Ternyata yang mengajaknya makan malam itu adalah dirinya. Padahal semalam si Kinme bisa pulang sendiri dah. Tapi dia kagak tahu kalau Kinme tidak sempat meminum pil kunyitnya. Dia berterima kasih kepada si Kyu.
sudah membangunkan si Kinmei. Dia mengingatkan untuk tidak naksir sama Mai Bini. で金目さんのこと好きになっちゃうとかはダメだからね。 Singkat cerita, hari itu hujan. Kinmei memutuskan untuk menutup tokonya. Di waktu sela-sela tutup, dia membersihkan asetnya biar tetap awet dan juga bersih. Tidak lupa dia bikin brosur dan juga poster, biar bisa dia sebar ke orang-orang sekitar biar tokonya kagak sepi terus. Ketika cuacanya sudah kembali cerah, dia mulai membawa brosur yang dia punya dan membagikan kepada warga-warga sekitar. Tidak lupa juga sekalian lewat dia memberikan bendera yang berharga si nenek yang sudah berhasil sama si Kinmei cuci. Nampak udah bersih kembali. Dan langsung saja sama dia dipasang di tokonya biar kayak dulu lagi. Si nenek berterima kasih kepada si Kinmei yang mungkin dia nanti akan menelponnya lagi kalau membutuhkan sesuatu. Jalan menuju pulang, dia sempat melihat kolam ikan yang dipakai sebagai terapi. Awalnya mau dia skip, tapi tiba-tiba turun hujan. Alhasil dia mampir aja nyobain. Di tengah itu ada orang yang menanyakan tempat ini yang sudah banyak berubah. Terakhir, dia sama anaknya belum mewah seperti sekarang. Kinmei berasa aneh kalau nyebutin soal kenangan. Habis cerah dia lanjut pulang sambil dia ngebagiin brosurnya sampai habis semua. Maghrib terlihat brosurnya sudah habis. Di sana dia melihat ada yang lagi latihan buat festival budaya nanti yang tinggal seminggu lagi. Ketika sampai di rumahnya dia diam di atas genteng sambil merenung. Ini tahun ketiganya berada di situ dan bertemu sama festival itu lagi. Dia keinget sama pertama kali dia diam di sana. Dulu masih sangat kumuh dan sangat menyedihkan. Lama kemudian dia keinget posternya yang belum selesai, jadi dia cepat-cepat turun. Besoknya cuacanya sudah bagus lagi. Dia Gary nyamperin si Kinmei lagi. Kali ini dia mengajak si Kinmei main poli sama ibu-ibu. Dia melihat Kinmei yang libur ternyata masih bekerja saja, ya kan? Makanya dia diajakin main poli dan pulangnya mandi air panas. Kalau dengar onsen, si Kinmei kagak bakalan bisa nolak. 金目さんには温泉の方が魅力的みたいだね。 Singkat cerita, jadwal hari ini, Kinmei mau berkelana agak jauh jadi dia menggunakan kereta api. Dia baru lagi nih naik kereta sudah sejak lama. Pas kereta itu mau jalan, tiba-tiba saja anak SMA masuk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cewek tersebut kelihatan banget berkeringat. Mungkin ngejar kereta ya kan, takutnya ketinggalan. Dia menyemprotkan deodoran ke arah baju dan juga celananya biar kagak bau keringat. Tapi karena dia terlalu berlebihan, alhasil kancing seragamnya lepas. Dia dengan santainya mau menggantinya menggunakan jepitan buat buku. Hal tersebut langsung dilarang sama si Kinmei karena mengganggu penampilannya. Alhasil pas turun dari kereta, Kinmei membantu menjahit kancingnya biar kepasang lagi. Kinmei memberinya secara gratis. Dia kalau mempunyai masalah soal baju atau bagaimana bisa datang saja ke laundry miliknya, tempatnya tidak jauh dari stasiun kereta. Dia bernama Kiruri. Dia mempunyai masalah yang serius soal pakaian, bahkan banyak seragam dan jaket yang hilang entah kemana kancingnya. Si Kinmei siap pantau ke rumahnya. Alhasil karena Kinmei bersedia, jadi Kiruri membawa si Kinmei ke rumahnya. Pas sampai di rumahnya nampak berserakan banget itu pakaian. Ada casan HP pun kagak kelihatan. Jaket pada copot semua kancingnya, intinya udah kagak bisa ngurus lah. Apalagi nyucinya jarang banget. Terus Kinmei bikin kesel lagi karena dia kembali menyemprotkan deodoran ke arah celananya yang banyak keringetnya. Katanya tidak boleh melakukan itu, walaupun bisa menghilangkan bau badan, tapi deodoran kalau disemprot ke keringat bakalan meninggalkan noda. Jadi dia cukup sikat halus saja, jangan pakai begituan. Memang kagak wangi, tapi bikin celana atau baju lebih terawat. Dia juga tidak boleh sembarangan mencuci. Dia bisa melihat keterangan di bajunya. Mungkin ada baju yang harus dicuci di tempat laundry. Mimin pun baru tahu kalau ada yang beginian, Jir. Dia punya adik laki-laki yang sama malasnya kayak dia. Jadinya pakaiannya kagak keurus. Alhasil Kinmei akan mencucinya di sana saja. Semuanya tentang nyuci sudah dikasih ilmunya kepada dia. Dia kagak rugi, dia malah senang kalau ada orang nantinya bisa menjaga pakaiannya sendiri. Masya Allah sekali ya guys ya.
Sementara itu si Kyu yang lagi sama adiknya si Kiruri, dia ngedumel mulu soal kakaknya di rumah yang dimana masih belum bisa memperlakukan dia sebagai adiknya. Dia sangat kesal sekali belum pernah gitu kan dia dimanja atau sebagainya. Sekarang dia giliran yang masak di rumah. Pas nyampe ke rumahnya dia kaget, Kiruri bersama satu orang cewek. Kinme sedang mengajarinya menjahit kancing. Orang ini bengong di rumahnya ada cewek selain kakaknya. Dia sedang nunggu cucian yang sedang diproses karena ada Kyu. Di sana Kinme menyapanya seketika dia marah karena keduanya udah kenal satu sama lain. おいおいおいちょっと待てお前なんで俺の本物のお姉さんと先に知り合っ Setelahnya Kinme kembali ke tokonya. Kebetulan hari itu udah mau maghrib, tapi ada Nairo yang pengen nyuci baju. Sebenarnya dia juga udah kagak mau menghadapi si bocil rese ini, jadi mau tutup aja. Nairo di sana mengeluarkan stiknya biar si Kinme tahu kalau dia ikut serta dalam festival nanti. Si Kinme ngeh tuh akan hal itu. Dia langsung ingin membawa si Kinme nontonin dia latihan malam itu juga. Si Kinme mau nggak mau ya akan menerima ajakannya tersebut. Dia auto dibawa sama Nairo ke tengah kota. Di situ ada juragan kosan sama emaknya si Nairo. Mereka mengobrol lah bertiga seperti biasa terutama soal festival ini. Si Kinme kagak percaya kalau juragan kosan menjadi koordinatornya. Emaknya Nairo juga cerita soal keluarganya yang baru saja pindah musim semi kemarin. Walaupun dia berada di kampung sebelah, tapi dia memilih festival di kampung neneknya karena anaknya pengen ikutan juga. Bikin ditanya soal keikutsertaannya festival, padahal dirinya juga bukan asli warga sana. Dan dia enggan menceritakan asal-usul dia kepada orang lain. Selama pula ada Kiruri sama adiknya yang baru saja pulang dari Toserba. Pada awalnya udah pada mau pulang, mau makan katanya, tapi melihat ada si Kinme jadi di-cancel. Kebetulan di sana si Kinme mau membantu melihat baju buat festivalnya nanti. Tempatnya ada di balai warga. Dia yang tahu tempatnya langsung ditunjukin. Sesampainya di balai warga, terlihat banyak sekali histori foto-foto jadul terutama emaknya si Kyu. Dari situ nyambung kepada si Kyu-nya sendiri yang mempunyai daya tarik para wanita di luaran sana. Dia pikir kalau si Kinme ini menyukainya, bahkan adiknya yang kagak sudi auto bilang kagak mungkin kalau sampai Kinme menyukainya. Tak lama kemudian, orang ini langsung membuka lemari baju dan kaget ketika melihat bajunya full dengan jamur. Kinme melihat kalau itu baju terkena rembesan air hujan jadi kayak gitu. Pada awalnya mereka mau langsung nyuci, soalnya waktunya tinggal 1 hari lagi. Namun Kinme menyarankan untuk mendapatkan penanganan serius. Dia yang akan melakukannya sendiri. Orang ini langsung terpesona. おーかっけ Terlihat keren namun kasihan kalau sendirian melakukannya. Untung saja ada si Kyu datang yang memintanya untuk dibantuin sama ketiganya. Biar pekerjaannya lebih ringan lagi. Sebenarnya si Kinme juga kagak bakalan bisa mengerjakannya sendiri. Dia berterima kasih kepada si Kyu udah ngebantuin. Dia agak goyang dikituin. Lalu mereka pun akan langsung mulai mencuci itu baju. Baju-baju itu dibawa ke tempatnya Maebini, lalu Maebini mencoba untuk menghilangkan noda dan juga jamur yang ada di kaos tersebut. Butuh perlakuan khusus buat bisa hilang, jadi harus fokus. Sementara yang lain macam Kiruri bagian mencuci pakaiannya. Kinme menyuruhnya untuk pulang saja soalnya sudah mau subuh. Ditambah mereka besok juga sekolah ya kan. Tapi dia merasa tidak masalah kalau soal sekolah. Kinme berterima kasih sekali sudah dibantuin. Kiruri masih pengen ngebantuin tapi dia introspeksi diri, tidak ada yang bisa dia lakuin. Dia cuma bisa melihat si Kinme yang bekerja begitu profesional kayak begitu. Di sisi yang lain pada kerja bakti, ini adiknya malah tidur anjir. お子ちゃまだな ーねさ Lalu dia ke atas ke si Kyuso yang lagi ngeringin. Dia mengajak buat pulang terlebih dahulu, terus dia penasaran sama si Kinme ini. Dia berasa baru ketemu 2 tahun belakangan. Ditambah dulunya tempat itu kagak ada yang nempatin. Si Kyuso kagak ngasih tahu bahwa si Kinme memang bukan asli orang situ dan juga sebenarnya si Kinme telah kehilangan ingatannya. Dia cuma ingat 2 tahun ke belakang doang. Setelahnya Kiruri di sana pulang duluan sama adiknya yang sudah tidur pulas banget. Dia bisa melihat emang Kiruri ini sebagai kakak yang sangat baik padahal keduanya kembar. Tapi memang Kiruri ini cocok menjadi seorang kakak.
Terus dia menyuruh si Kyuso juga untuk pulang saja, sementara si Kinme sambil menunggu cucian mau tidur sebentar dulu gitu kan. Pas si Kyuso mau pulang, dia udah melihat Kinme tertidur lelap kayak gitu. Untungnya Kyuso tidak punya ide pada saat itu. Jadi si Kinme aman banget. Lama kemudian Kinme terbangun. Dia panik banget ketidurannya kelamaan. Dia melihat juga Kyuso sudah pulang. Kemungkinan besar dia melihat Kinme tertidur pulas. Di sana terdapat onigiri yang diberikan oleh Kyuso dan juga surat supaya si Kinme tidak bekerja terlalu keras. Surat begituan kagak bakalan ngaruh bagi si Kinme. Hari itu walaupun baru tidur sejam doang, Kinme kembali membuka tokonya seperti biasa. Kinme membagi-bagi tenaga dengan cucian customer lain. Kinme super sibuk hari itu, bahkan dia masih bisa antar jemput pakaian customernya. Memang GG Gaming coy my bini ini. Sampai akhirnya sore hari menuju malam hari, pakaiannya sudah berhasil dituntaskan. Hari itu juga, sama si Kinme seorang. Yuso dan kawan-kawan langsung bengong ketika melihat tokonya si Kinme masih buka jam segini. Tambah bengong lagi, Kinme berhasil menyelesaikannya pada waktu yang sangat tepat. Tapi dianya kembali tertidur karena kecapean. Setelah dibangunin, mereka berempat langsung membawa kaosnya tersebut ke tempat festival. Untungnya tepat waktu. Jadi langsung pada dipakai. Tentunya warga-warga berterima kasih berkat si Kinme mereka jadi bisa menggunakan kostum. Sebelum nanti besok ke acara intinya. Di sana juga ketiga anak itu sudah berganti pakaian kerja. Ketiganya akan ikut serta dalam festivalnya. Keesokan harinya seperti biasa Kinme menjaga tokonya yang kini kebetulan cuacanya cerah sekali. Ditambah juga hari ini adalah festival budayanya. Semalam warga sudah mengeluarkan kereta berjalannya yang ditarik oleh banyak orang. Orang-orang pada mulai pergi ke tempat festival tapi si Kinme masih sibuk mengurus pakaian. Karena terlalu fokus sama pekerjaan, Kinme sampai lupa harus pergi ke festival. Kinme cepat-cepat pergi dari sana dengan cara berlari. Tak lama kemudian Kinme sudah sampai di tempat tujuan. Kelihatan ramai banget. Kinme coba melihat rangkaian acara yang diselenggarakan yang berjibun banget acaranya. Dia menuju ke intinya saja melihat kereta berjalannya. Di situ juga ada neneknya si Nairo yang ikut serta. Melihat pertunjukannya, terlihat Nairo berada di atas sana beserta ketiga sejoli yang berada di paling atas. Si nenek sangat menikmatinya. Kinme merasa orang-orang yang ikut serta pasti mendapatkan kenangan yang berharga. Tapi setelah dipikir-pikir, Kinme yang baru melihat festival kayak begitu bikin dia juga bakalan menjadikan ini sebagai kenangan indah baginya. Di tengah sedang menyaksikan si Kinme diajakin narik itu kereta berjalan sama juragan kosan. Nanti dia akan ada pesta minum juga. Cuma Kinme tidak minum begituan. Kemarin saja dia pingsan jir baru minum sedikit juga. Kinme yang beres kerja disuruh buat narik begituan jir. Tapi Kinme tidak kenal lelah, dia ingin melakukannya. Karena menurutnya sesuatu hal yang langka gitu kan, dia juga dikasih topengnya sama si juragan kosan. Sama kemudian mereka beristirahat terlebih dahulu. Ketiga bocah ini merasa senang karena acaranya meriah dan mereka tampil maksimal. Kinme yang melihatnya sangat kagum. Ini bocah yang sukanya tidur tiba-tiba caper sama si Kinme. Tak lama keduanya dipanggil sementara Kinme sama si Kyu. Di sana Kyu mengajaknya naik ke atas kereta berjalan. Harusnya tidak apa-apa kalau si Kinme menggunakan topeng Kakashi. Kinme turut senang ya kan dan ingin mencobanya. Nah pas mau naik lewat tangga yang udah tersedia, Kinme malah terpeleset anjir. Untungnya ada Shikyu dan juga Kinme menggunakan topeng, alhasil tidak mencium Shikyu secara langsung. Warga sekitar auto langsung pada heboh dan emaknya Shikyu marah karena udah menyuruh si Kinme naik ke sana. Kinme merasa baik-baik saja, cuman dia merasa udah mencium Shikyu gitu kan, walaupun tidak secara langsung. Kyu juga di sana mukanya agak merah. Untungnya ada Kyu juga yang jagain, jadi si Kinme baik-baik aja. Sementara Nairo yang awalnya semangat ikut begituan, sekarang merengek kecapean. Jika cerita hari ini, Kinme sedang memberikan cucian customer ke tempat penginapan yang cukup mewah. Katanya itu cucian kliennya.
Dia mungkin nanti bakalan menggunakan jasa si Kinme lagi. Lantas dia yang dengar itu sangat happy laundrynya dipercaya. Di tengah itu ada info bahwa penginapan di atas lagi kosong. Dia menawarkan kepada si Kinme buat mandi terlebih dahulu sebagai tanda terima kasih juga. Yang mana ada onsen terbuka di lantai atas. Jadi bisa sambil lihat pemandangan. Dengar onsen saja Kinme kagak bakalan bisa nolak. Di sana dia mandilah sambil lihat-lihat Pius yang cantik. Di tengah sedang mandi, dia keinget sama festival malam itu yang menurutnya sangat seru, tapi ada yang bikin dia kepikiran, yakni soal ketidaksengajaannya kisahnya dengan si Kyuso. Walaupun menggunakan topeng, tapi tetap saja dia agak malu. Ini yang ada di bawah kalau melihat si Kinme bagaimana ya. Setelah mandi itu si Kinme mau langsung pulang saja. Dia memuji onsennya tersebut yang menawarkan Pius yang keren. Pas dia mau pulang, pelanggannya itu meminta bantuan kepada si Kinme. Karena Kinme bisa mencuci selain baju, orang itu memberikan sebuah boneka doll yang sudah usang. Katanya itu boneka yang dulu untuk anaknya, dia nemu pas lagi beres-beres. Dia ingin si Kinme membersihkannya, soalnya mau dibersihin sendiri rambutnya takut rontok dan lain-lain. Kinme coba menerka-nerka soalnya dia baru pertama kali ngerjain beginian. Tapi di sana si Kinme menyanggupinya dan akan mencoba semaksimal dia bisa atau enggaknya. Orang itu pun berterima kasih lalu si Kinme pun pulang. Di tengah jalan ketika cuacanya marong-marong kayak begini, dia ketemu sama si Kyuso yang katanya dia habis beres apel semester. Soalnya habis ini dia akan libur sekolah. Tahu libur musim panas. Hal tersebut langsung bikin si Kinme ngiri. Dia libur pun bakalan disuruh bantu-bantu sama emaknya. Soalnya kosannya dekat pantai jadi pasti banyak turis yang nginep di sana. Sebelum berpisah itu si Kinme tidak lupa dengan omongan si Kyu yang mau mencuci tasnya. Kinme akan menunggu. Seketika para karbit kecewa, Kinme suka sama bocil SMA. Di sana Kyu yang malu langsung saja pergi, tapi di sisi yang lain si Kinme malah merasa aneh dengannya. Sesampainya di rumah si Kinme langsung saja mengerjakan boneka tadi. Dia lucuti semua pakaiannya dan coba bersihkan satu persatu secara perlahan. Dari mulai menghilangkan noda di bajunya. Terus berlari ke muka dan juga yang lain. Uniknya, di tengah sedang mengerjakan itu, si Kinme serasa tidak asing mengerjakan beginian. Padahal dia baru pertama kali membersihkan boneka doll kayak begitu. Dia berpikiran mungkin sebelum ingatannya hilang, dia suka melakukan hal semacam ini. Setelah membersihkan semuanya, akhirnya besoknya Kinme kembali ke penginapan kemarin. Lantas orang ini sangat terkejut karena hasilnya sangat cantik. Kini bonekanya terlihat seperti baru lagi. Beliau sangat senang. Lagi dan lagi si Kinme mendapatkan privilege lagi setelah nganterin itu barang. Dia ditawarin mandi di onsen lagi. Kali ini, di yang tempat utama. Awalnya dia menolak. Cuma orang ini tahu kalau si Kinme sangat suka sama onsen. Alhasil si Kinme pun tidak bisa menolak dan mandi sepuasnya. Besoknya pagi-pagi entah mengapa si Kinme yang kehilangan ingatannya dia mandi di laut coy pagi-pagi. Memang sih nggak aneh, cuma ganti bajunya itu loh di mana-mana. Udah kayak bocil mandi di kolam renang, ganti bajunya di luar kayak gitu anjir. Saking cantiknya dia, burung-burung pun pada jadi karbit. Beres mandi Kinme kembali berjalan dan sempat melihat kosan milik si Kyu. Awalnya dia mau mengabaikannya tapi tiba-tiba saja emaknya memanggil si Kinme buat kesana dulu. Katanya dia kagum dengan si Kinme yang bangun pagi udah beraktivitas. Dia cuma mengisi kekosongan saja katanya. Juragan kosan itu mau sekalian memberikan baju kotor kepadanya. Mau dicuci kemarin-kemarin malas jadi minta dicuciin aja sekarang. Dia dengan senang hati ya kan, beliau sedang sibuk jadi tidak ada waktu, ditambah lagi festival kembang api yang hampir ada setiap minggunya. Terus sudah ngobrol panjang lebar, akhirnya si Kinme pun kembali meneruskan perjalanannya. Di tengah jalan Kinme kembali memikirkan si Kyu yang dimana dia berharapnya ada tas miliknya yang mau dicuci. Ternyata tidak ada. Kalau kata karbit sih bahagia dengan itu ya. Di sisi yang lain emaknya si Kyu yang lagi ngurus kliennya. Muncul si Kiruri bersaudara yang entah habis dari mana. Juragan kosan meminta bantuan kepada mereka berdua, namun keduanya kagak mau, posisinya lagi panas juga. Yu yang sedang ngebantuin emaknya kelihatan kepanasan karena memang AC-nya kagak dinyalain. Dia ke atap buat beres-beres lagi. Emaknya menyuruh si Kyu buat siap-siap karena tamu akan segera datang.
Sementara itu, Kinmei masih bekerja. Malam harinya, Kinmei bersama Yagari pergi ke kafe. Di situ Kinmei tidak macam biasanya bengong terus. Hal itu membuat si Yagari bertanya-tanya kenapa gitu kan. Kinmei masih kepikiran soal Shikyu, terutama pas dia tidak sengaja mengkisunya sedikit kena bibirnya. Katanya gitu doang mah kagak dihitung. Ternyata hal tersebut malah bikin si Yagari ngakak. Begituan doang udah bikin si Kinmei kepikiran. Dia takutnya habis kejadian itu Shikyu jadi canggung. Yagari memberitahunya kalau Shikyu yang masih SMA masih labil. Nanti juga bakalan kayak biasa lagi. Dia menyuruh si Kinmei yang masih labil juga untuk tidak sampai memikirkan hal itu lagi. Tak lama kemudian ada si Kiruri. Dia ternyata kerja di situ. Kinmei seketika kaget, takutnya dia mendengar obrolan keduanya. Padahal dirinya kagak tahu menahu dia tadi ngomongin apaan. Karena begitu dia pun langsung pergi. Kinmei lain kali harus hati-hati dalam hal berbicara. Setelah keluar dari kafe terlihat kembang api pun sudah bermunculan. Saatnya festival kembang api dimulai. Dikala orang pada lagi menikmati kembang api, Shikyu masih membantu emaknya. Tidak lupa adiknya si Kiruri. Sibuk banget mencuci piring. Festival begini auto membludak para pelanggan yang bikin dia sedikit frustasi. Nabi. Singkat cerita terlihat Kinmei sedang dengan Nairo dan juga kawannya. Dia lagi ngajarin bocil-bocil ini. Kinmei ngasih tahu tuh cara menghilangkan noda di sebuah baju. Mereka jadi kepo beli deterjennya di mana si Kinmei ini. Katanya dia kalau beli deterjen suka di tukang sales yang setiap minggu suka ke situ. Anak-anak menanyakan kalau beli online bagaimana. Cuma di sana si Kinmei belum pernah beli secara online. Dia tidak mengerti soal internet, jadi wajar saja masih beli sama yang keliling gitu. Setelah memberikan pelajaran kepada bocah-bocah ini, si Kinmei diberikan tutut sama neneknya si Nairo. Si Kinmei sangat menikmatinya. Jika sedang menikmati tutut, ada orang datang, yang dimana itu sales yang diomongin tadi. Dia menyuruh Nairo dan kawan-kawan untuk menikmatinya saja. Dia mau melayani si sales ini. Cuma di situ Nairo malah penasaran sama si sales jadi ke bawah dan melihat si Kinmei yang sedang membeli sesuatu kepadanya. Dia macam beli yang menurutnya habis dan juga diperlukan. Di tengah sedang memilih sesuatu tiba-tiba orang ini menanyakan soal sosmed kepada si Kinmei apakah dia memilikinya. Kinmei yang nggak tahu soal kayak begitu pasti tidak punya sosmed maupun akun Facebook. Dia menyarankan kepada si Kinmei untuk membuat akun Facebook biar bisnisnya makin berkembang gitu kan. Tidak mengandalkan warga lokal doang. Seperti halnya sales itu punya. Mereka mempunyai akun Facebook yang bisa menjangkau banyak orang di luar sana. Kinmei yang seorang pembisnis laundry terus bisa apa saja selain mencuci baju. Pelayanannya bagus dan mempunyai paras yang cantik juga. Mengapa tidak mencobanya saja gitu kan. Balik lagi, Kinmei tidak mengerti begituan. Di situ si Nairo paham soal internet. Dia dan teman-temannya akan membantu si Kinmei membuat akun Facebook dan juga mengurusnya. Si sales tersebut senang dengan mereka karena mau membantu si Kinmei. Nairo kagak keberatan. Dia bisa mengandalkan teman-temannya yang lain yang jago soal sosmed. Dia yang akan jadi bagian motonya. Kinmei yang pada awalnya ragu, jadi mau mencobanya saja daripada penasaran ya kan hasilnya kayak gimana. Jadinya dia izin dulu kepada orang tua si bocil kalau mereka mau membantu si Kinmei. Besoknya baru dah dimulai. Para bocah-bocah ini pertama-tama merekam kegiatan si Kinmei sebagai seorang pembisnis laundry. Kinmei mempunyai keinginan untuk tidak men-shoot mukanya secara langsung. Dia perlihatkan dari mulai mencuci terus membersihkan noda sampai ke pengeringan. Habis dijemur harusnya sudah selesai, tapi Nairo masih saja memotretnya. Dia pikir semuanya sudah selesai soalnya Kinmei mau mengantarkan pakaiannya kepada orang lain. Nairo dengan semangat kalau dia akan memotretnya, soalnya ini bagian pentingnya gitu kan. Alhasil si Nairo doang yang ikut sama si Kinmei, sambil moto-motoin dia lagi jalan, lagi ngasih bajunya dan juga yang lainnya.
Di tengah jalan pas si Kinme sedang melihat ke arah laut, bikin si Nairo mempunyai ide yang dimana dia menyuruh si Kinme mengangkat tangannya dan menghadap ke arah laut. Padahal di sekelilingnya banyak sekali orang-orang. こんなポーズが見栄えするんですか？ Beres dengan itu, akhirnya dia pulang dan akunnya sudah berhasil dibuat. Nampak si Kinme sangat senang dengan hasilnya, apalagi jepretan yang si Nairo tangkap bagus semua. Ini baru awal, tinggal si Kinme menunggu orang yang menyukai halamannya dan juga pengikutnya tentunya yang berpengaruh. Jadi kemungkinan harus diupdate setiap hari akunnya biar berkembang. Dia akan melakukannya. Tapi dia tidak mau terpaku sama hal yang kayak begitu. Keesokan harinya ada pemilik rumah itu. Kinme menanyakan soal Pesnuk kepada beliau ini. Siapa tahu beliau mak-mak FB Pro gitu kan. Si Kinme pengen ngasih tahu kalau dia mempunyai akun Pesnuk. Tapi sayangnya beliau tidak tahu menahu soal begituan. Lalu beliau pun langsung saja pulang. Terus ada Nairo dan teman-temannya datang lagi. Mereka memperlihatkan akun si Kinme yang masih kecil dan belum banyak yang mengikutinya. Total cuma ada 7 doang, itu juga yang sales langganannya beserta teman-temannya. Mereka pikir bakalan lama untuk berkembang. Kinme tidak masalah, dia tidak akan terpaku ke akun Pesnuk tersebut. Tapi tak lama kemudian ada tukang paket datang. Kinme kira itu adalah paket sabunnya. Tapi terlihat dari ekspedisi yang berbeda. Pas dibuka itu, dia mendapatkan kiriman dari Yokohama sebuah topi kotor. Kinme sangat terkejut. Ada orderan pertama dari warga non-lokal. Besoknya ada Shiagara datang kepada si Kinme. Dia menanyakan soal akunnya kepada Shiagara. Cuma dia kagak mempunyai akun begituan. Dia sedikit bercanda dengan bilang setelah si Kinme mempunyai akun Pesnuk dan customernya dari mana saja, otomatis warga lokal dia bisa kepinggirkan terlebih dahulu. Kinme marah di situ. Dia akan tetap melayani warga lokal, agak bakalan membeda-bedakan. Kinme kalau pengen FYP bisa dengan direkomendasikan seseorang. Kemungkinan besar dia bisa langsung FYP. Pokoknya dia mendoakan yang terbaik untuk si Kinme. Lalu dia pun pulang. Setelah beberapa hari, ketika pesanan topi itu sudah selesai dan juga dikirim lagi, tiba-tiba saja ada si Kinme didatangi sama si Nairo lagi. Dengan cepat dia kasih tahu kalau si Kinme akunnya FYP. Akunnya naik drastis, pengikutnya sudah 2000 lebih. Hal ini disebabkan sama si Kinme yang mencuci topi kemarin. Yang katanya itu topi yang dimiliki oleh seorang influencer terkenal bernama Maleko. Kinme sendiri kagak tahu menahu soal itu orang. Tapi intinya berkat dia mencuci itu topi, Pesnuknya jadi rame. Dan tidak hanya itu, sekarang banyak sekali orang yang ingin menggunakan jasanya. Terlihat banyak sekali yang menelponnya sekaligus paket datang dari berbagai daerah. Hingga dia agak sedikit keteteran. Dengan banyaknya yang mau menggunakan jasanya, bikin Kinme rada telat dalam pengiriman baju ke rumah-rumah warga. Tentunya Kinme jadi agak terkuras tenaganya. Pulang nganterin baju, di tengah jalan ada si Moduro. Dia lagi nongki sama teman-temannya sekaligus ngomongin soal si Kinme. Dia ngasih tahu kalau inilah Kinme yang ada di Pesnuk itu. Sebelumnya kan dia mengambil video kagak kelihatan mukanya. Inilah wujud asli dari akun Pesnuk si Kinme ini. Sejak viralnya si Kinme, kini dia jadi banyak orang yang ingin memakai jasanya. Bahkan dari berbagai daerah. Karena dia sudah keteteran, jadi si Kinme tidak mengambil semua keinginan pelanggannya. Ditambah lagi ada paket baru datang yang di mana itu pakaian juga isinya. Di sisi yang lain ada Kyuso yang mau mencuci tasnya. Sesuai sama janjinya yang waktu itu. Tapi dia melihat di luar sana nampak si Kinme sedang sibuk. Jadinya dia balik lagi. Kinme melihat si Kyuso yang balik lagi. Kyuso yang balik melihat di sekitarnya banyak toko-toko jualan produk masa kini. Dia harus mengikuti zaman juga. Gak lama kemudian tiba-tiba si Kinme mengejarnya.
Dikejar ujar ini cowok jauh-jauh kayak gitu sampai bikin dia kecapean. Dia tahu kalau tadi si Kyu mau mencuci tasnya. Cuma karena dia lagi sibuk, jadi mungkin nanti lagi saja. Tapi karena si Kyu sudah ngomong jauh-jauh hari, kalau mau mencuci tasnya, dia akan memprioritaskan tasnya tersebut. Anjay, diprioritasin jir. Alhasil Kyu pun memberikan tasnya itu kepada si Kinmek. さあカバン 金目にお任せください。 Singkat cerita, setelah 1 minggu pasca dia viral dan banyak pesanan, pengen pada nyuci di si Kinme, kini trafiknya mulai menurun. Kini dirinya seperti biasa sedang menikmati kolam air panas kesukaannya. Dia berpikir apa mungkin cuma kayak efek kejut doang, orderan banyak kayak begitu atau gimana. Tapi dia tidak mikirin soal begituan, yang penting dia menikmati air panasnya. Dan dia tertarik untuk mencobanya ke tempat yang belum ia pernah datangi. Setelah mandi itu si Kinme makan es krim. Memang terbaik kalau udah mandi air panas kayak gitu. Pas Kinme mau keluar dari sana, terlihat ada seorang cewek yang sedang menghadapi kliennya, yang nampak mau melakukan syuting mungkin. Ada beberapa problem yang bikin proses syutingnya ditunda terlebih dahulu. Padahal waktunya sudah mepet banget. Terus tidak sengaja di situ cewek tersebut menumpahkan kopi ke lengan baju si klien. Hal tersebut tentunya bikin dia tambah kagak enak lagi, udah bikin kliennya kesulitan. Nah pas mau dilap itu sama si Kinme yang berada di sana dilarang. Dia akan mengambil sesuatu terlebih dahulu. Pas balik lagi Kinme mengambil kapas yang udah dipakein sabun. Dia ngasih tutorial nih. Kalau semisal baju kena kopi jangan langsung dilap. Karena nodanya bakalan menyebar. Kalian bisa menggunakan cara ini, yaitu dengan kapas atau lap yang sudah dicampur sama sabun, terus ditempelkan ke nodanya setelah menyerap. Baru bisa dilap menggunakan tisu atau lap kain juga bisa, dengan cara ditap-tap seperti itu. Sementara itu si Amang ini malah baper jir. はい Akhirnya orang itu diselamatkan sama si Kinme berbarengan dengan mereka yang udah boleh mengambil proses syutingnya di tempat tersebut. Cewek ini berterima kasih kepada si Kinme. Di situ Kinme memperkenalkan dirinya kalau dia mempunyai bisnis laundry di dekat situ. Cewek bernama Hatsuayu Uka ini sangat kagum dengan kesigapan si Kinme terhadap orang lain. Dia sangat mengaguminya. Si Uka ini adalah seorang PNS yang kerjanya jadi koordinator perekonomian wisata dan konstruksi. Jadi kalau semisal mau menggunakan tempat untuk perizinan syuting, bisa izin lewat dia, pokoknya gitu-gitulah. Atau mungkin mau menanyakan saran wisata bisa kepadanya. Dia yang belum jago ngomong sama orang kagum dengan si Kinme ini. Keesokan harinya si Kinme seperti biasa jaga tokonya. Di tengah lagi ngelayanin, dia melihat ada si Uka yang terus memandanginya kayak gitu. Si Kinme cuek aja. Dia fokus sama pekerjaan nyucinya dan lain-lain. Habis itu dia mulai mengirimkan barangnya ke customer. Di situ Uka masih mengikuti si Kinme kemanapun dia pergi. Sampai akhirnya, di neneknya si Nairo di sana si Uka ketahuan kalau sedang mengikuti si Kinme. Uka memiliki maksud mengikuti si Kinme karena dia ingin tahu pekerjaannya kayak gimana. Dan juga komunikasi dengan kliennya seperti apa. Uka yang kurang sosialisasi dengan orang lain agak sulit untuk mengobrol. Apalagi kadang suka bikin dia stres karena banyaknya permintaan dari kliennya. Dia melihat si Kinme semalam luwes banget nanggepin klien. Sekarang dia ingin belajar sama si Kinme bagaimana caranya biar bisa berkomunikasi sama klien dengan lancar. Kinme yang tidak tahu cuma bisa terdiam. Karena dia juga kagak tahu. Alhasil dia meminta si Uka untuk ke pemandian umum malam ini. Lantas hal tersebut bikin dia merasa aneh. Malam harinya keduanya ke tempat pemandian umum. Uka melihat si Kinme sering banget ke pemandian air panas. Karena dia kayak udah biasa gitu ngobrol sama orang yang datang ke situ. Itu juga orang-orang yang datang ke situ sekaligus pelanggannya sendiri. Jadi cepat dekat. Uka terakhir kali ke pemandian umum kayak gini pas dia TK, jadi udah jarang banget merasakan suasana kayak begini.
Bahkan bisa mendengar orang lain sedang mengobrol tanpa tersaring. Tapi menurutnya hal tersebut membuat dia agak sedikit tenang. Si Kinme memberitahu tipsnya kenapa bisa luwes ke orang lain. Sebenarnya dia juga nggak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Dia cuma menyukai pekerjaannya sehingga membuatnya jadi semangat menjalaninya dan berusaha keras memberikan pelayanan terbaik kepada customernya. Ditambah lagi sering ketemu sama customernya jadi cepat dekat. Uka udah bisa mengambil kesimpulan kalau dalam pemandian umum kayak begini, bisa meningkatkan dalam komunikasi dengan orang lain. Lain kali, dia akan setiap hari datang ke pemandian air umum. Tapi di tengah itu, si Uka yang tidak kuat, auto pingsan di sana. Besoknya si Kinme seperti biasa lagi ngider nganterin baju. Di tengah itu dia melihat ada yang sedang syuting. Dan ada si Uka juga di sana. Singkat cerita si Kinme yang sedang jaga toko mendapatkan telepon dari si Uka. Bahwasannya dia ada tugas untuk melakukan pemotretan buat berita terkini lah gitu. Nah sebenarnya dia mau meminta bantuan si Kinme untuk dijadikan modelnya. Soalnya butuh satu orang lagi. Lantas si Kinme kaget gitu kan diajakin menjadi model. Uka yang kagak punya kenalan lagi terpaksa mengajak si Kinme, yang kebetulan warga lokal juga. Dia dijanjikan akan mendapatkan upah sekaligus laundrynya akan diiklankan secara gratis. Si Kinme yang mendapatkan kesempatan tersebut langsung menerimanya dan sekarang dirinya sedang berangkat menuju ke tempat tujuan menggunakan kapal feri. Tujuan ke sebuah pulau bernama Hatsushima. Si Uka membacakan rundown-nya kepada si Kinme. Mereka akan mulai dari pemotretan awal, masuk gerbang, terus ke restoran dan juga taman. Dia yang bagian pariwisata tahu banyak soal tempat-tempat. Tak lama mereka pun sampai dan udah ada fotografernya yang lebih dulu sampai di sana. Langsung saja keduanya dipotret di gerbangnya. ヘルメット外してくださいね。 Uka melihat si Kinme berpose seperti sudah terbiasa. Kata si Kinme dia terbiasa gara-gara sering diajarin sama si Nairo dan kawan-kawan. Terus ke tempat selanjutnya adalah menikmati restorannya. Keduanya kaget ketika melihat menunya yang mereka makan. Terlihat sangat mewah sekali. Walaupun keduanya orang lokal, tapi jarang banget makan makanan yang semewah ini. Sembari makan, mereka sembari dipoto. Di tengah itu si Uka sangat terharu makan menu semewah ini. Hal tersebut bikin si Kinme bertanya-tanya, dia makannya apa gitu kan hari-harinya sampai terharu kayak begitu. 久しぶりにまともな食事をしました。 Selanjutnya keduanya menikmati taman bermain yang ada di sana. Kinme pikir semuanya sudah usai, ternyata dia disuruh menikmati salah satu kolam renang yang ada di situ juga. Ini tidak diceritakan sebelumnya sama si Uka. Dia melakukan ini karena biar si Kinme mau, jadinya dia karena udah ada di situ. Mau nggak mau harus ikutan dan memakai baju renang. Awalnya mah malu-malu, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Selanjutnya hal yang tak terduga yang tidak dimusyawarahkan sebelumnya terjadi lagi. Ternyata ada pemotretan di pemandian air panas juga. Hal tersebut bikin si Kinme mau nggak mau juga melakukannya. Dia udah kayak pasrah aja anjir. Sesudah semuanya beres, selanjutnya mereka akan balik menggunakan jadwal terakhir. Tapi Uka melihat si Kinme yang sedang menikmati matahari senja. Berasa ada yang aneh. Setelah beres melakukan pemotretan, Uka tidak melihat si Kinme di tempat pembelanjaan. Padahal bentar lagi mau berangkat kapalnya. Uka cepat-cepat mencarinya, sedangkan si Kinme-nya lagi jalan-jalan di pulau tersebut. Nampak banyak banget penginapan. Terus dia lagi dan lagi menikmati matahari senja di atas sana. Uka yang mencari si Kinme akhirnya bisa menemukannya. Dia melihat Kinme berasa ada sesuatu. Tak lama dia pun tersadar kalau mereka harus pulang dengan cepat. Keduanya auto berlari kayak begitu. Untungnya masih sempat ya kan. Pas berada di dalam kapal tersebut, Uka melihat kalau si Kinme ini dari tadi lihat matahari senja terus. Hal tersebut bikin dia bertanya-tanya apakah dia sebelumnya pernah ke Hatsushima. Karena dia melihat kayak seperti lagi bernostalgia sama tempat tersebut. Kinme tidak ingat sama sekali, ingatannya cuma dimulai dari 2 tahun lalu doang.
Tapi dia sangat menikmatinya. Sayangnya dia tidak sempat membeli oleh-oleh. Si Uka berterima kasih kepadanya karena sudah nemenin dia kerja. Kinme kagak masalah, toh dia juga lagi libur. Daripada gabut ya kan di rumah. Lain kali si Uka akan menghubunginya lagi kalau semisal butuh teman. なんだったらご一緒します。 Singkat cerita, hari itu turun hujan. Terlihat si Kinme sedang membaca artikelnya yang berisikan tentang dia di Hatsushima. Dia juga menempelkan pamflet baru di kacanya biar terkesan update. Dia juga sekarang lagi ngeberesin cucian para customernya yang masih ia cuci. Dan juga sekaligus menghilangkan nodanya. Tak lama kemudian, pas dia sedang bekerja, ada yang datang. yakni Kuriru dan juga Kyuso. Katanya mereka berdua habis dari perpustakaan terus kehujanan pas pulang. Jadi mampir dulu dah ke situ. Kinme menyuruhnya untuk membasuh kepala mereka dulu, sedangkan dia masih sibuk membersihkan noda. Kuriru yang melihat majalah ada gambar si Kinme-nya bertanya-tanya, apakah dia pergi liburan atau gimana. Soalnya ini tempat yang pernah jadi wisata pas mereka berdua masih SD. Kala itu Kyu mendapatkan sebuah ikan pari ketika sedang memancing di laut. Menurutnya sangat nostalgia sekali. Kinme dalam keadaan begini masih saja rajin. Lama kemudian Kuriru mau langsung balik saja mumpung hujannya kecil. Lagian hari ini dia bagian masak. Alhasil dia meninggalkan si Kyu di sana dengan si Kinme. Pada awalnya Kyu juga mau pulang. Si Kinme udah mau ngasih tasnya yang masih belum dia kasih kepadanya. Tapi sebelum itu dia mau ngeberesin satu celana terlebih dahulu. Ketika udah diambil dan dikasih itu, tiba-tiba saja petir menyambar kenceng banget yang membuat si Kinme ketakutan. Cuacanya semakin buruk lagi dan Kinme terlihat ketakutan sampai beberapa kali. Ditambah lagi hari itu mati listrik, si Kinme yang lagi mencuci dan mengeringkan baju jadi terganggu. Dia akan menunggu listriknya nyala terlebih dahulu, baru abis itu dia akan lanjut lagi. Nah pas si Kyu mau pulang, petir kembali muncul, kini lebih dekat. Kyu di sana mengatakan kalau dia akan lama-lama di tempat itu. Karena melihat si Kinme ketakutan sama petir. Kinme sok kuat banget di sana, sampai akhirnya ada petir lagi, barulah dia memperbolehkan si Kyu untuk lebih lama di sana. Namun karena faktor cuaca yang buruk, ada ranting pohon di belakang kosannya yang tumbang, sehingga terkena atap belakang rumahnya, sehingga terkena mesin cuci. Kinme mencoba untuk mengangkat itu mesin cuci, tapi sangat sulit. Untung saja ada si Kyuso yang langsung membantunya. Setelahnya Kyu mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Sementara Kinme terlihat memasak untuk si Kyu. Habis beres, dia memakai baju milik si Kinme dulu buat sementara. Katanya cuma itu yang pas dengan si Kyu. Sebelum dia pulang, Kinme memberikan makan malam kepada si Kyu sekaligus tanda terima kasihnya. Sudah ngebantuin ngangkatin mesin cuci. Kyu pun menerimanya. Cuacanya semakin buruk dan listrik masih belum mau nyala juga. Kinme memasak telur dadar sama ikan bakar yang rasanya enak. Dia beli di tempat neneknya Shinairo. Di tengah sedang pada diem dan Kinme fokus sama bukunya sambil menggunakan kacamata. Tak lama emaknya ngechat dan menanyakan soal keadaan si Kyu. Nampak baik-baik saja dan sudah makan juga. Emaknya aman banget ngurusin kosannya sendirian. Jadi Kyu tidak usah buru-buru, nanti dia akan menjemputnya. Tapi sebelum itu emaknya ingin menelponnya. Alhasil sama si Kyu ditelepon emaknya tersebut. Emaknya pengen berterima kasih kepada si Kinme karena sudah merepotkannya. Ngasih makan dan juga yang lainnya. Ibu juragan kosan mau menjemputnya nanti menggunakan mobil. Sekarang cuacanya masih jelek. Kinme di sana menyuruhnya untuk tidak berangkat, soalnya bahaya gitu kan kalau keluar rumah. Dia memberikan opsi untuk supaya si Kyu ini menginap saja. Dia tidak keberatan akan hal itu. Si Kyu yang dengar itu kaget. Tapi emaknya udah setuju. Kinme masih mempunyai satu kamar di lantai 2 katanya. Dia juga melakukan itu karena dia mau membuktikan saja kalau Kinme juga bisa diandalkan. Kyu kagak bisa menolaknya kali ini. Kinme bertanya-tanya ini listrik nyalanya kapan. Baru mah diomongin tiba-tiba saja listriknya kembali menyala. Dengan menyalanya listrik, Kinme bersemangat dan kembali ngurusin cucian yang sempat belum selesai. Melihat Kinme bekerja sendirian,
membuat si Kyu membantu si Kinmei ngurus baju. お疲れ様でした。はい。 Setelah semuanya beres, si Kinmei menyuruh si Kyu buat mandi terlebih dahulu. Sementara itu, dia mau ngurus futon yang akan dia pasang di kamarnya. Pas ngambil itu dia keinget sesuatu. Yang dimana ketika Kyu beres mandi, dia kaget futonnya ada di kamar yang sama. Kinmei meminta maaf karena kamar satunya dia pakai sama cucian, jadi kagak bisa ditempati. Dia memohon untuk tidur bersebelahan saja. Kyu pun mau nggak mau ya kan, daripada si Kinmei tidur di lorong. Tapi sebelum itu Kinmei mau mandi terlebih dahulu. Ketika Kinmei sedang mandi, Kyu keingat sama kejadian pertama kali dia melihat kamar ini. yakni pas Kinmei mabuk itu, dan sekarang dia balik lagi ke sana. Tak lama kemudian Kinmei pun beres mandi. Dia menggunakan entah baju renang pas SMP atau baju tidur. Tentu saja Kyu tidak bisa tidur di sana. Yang ujungnya cerita soal cuaca saat ini yang tidak kunjung berhenti. Terus juga Kinmei merasa aneh dengannya yang takut sama petir. Dia juga sempat cerita soal liburannya ke Hatsushima. Kata si Uka, dia kayak serasa pernah ke tempat tersebut. Kinmei tidak tahu menahu soal itu. Dia seperti bukan dirinya yang sebenarnya. Bahkan ingatan yang berdekatan dengan 2 tahun ke belakang pun dia mulai lupa. Dia takut nanti beneran melupakan yang sekarang. Si Kyu memberitahunya untuk tidak melupakan dia dengan kawan-kawannya. Tapi di sana si Kinmei-nya malah tertidur dan pakai acara mata segala. Mungkin dia yang udah bekerja keras, makanya tidurnya demikian. Besokan harinya ibu juragan kos pun menjemput si Kyu. Dia berterima kasih kepada si Kinmei sudah mengizinkan anaknya menginap di sana. Kinmei kagak masalah, lagian si Kyu juga banyak membantunya. Lalu keduanya pun pulang. Kinmei sampai lupa lagi dengan tas milik si Kyu. Singkat cerita, pagi hari kalau cuacanya bagus, si Kinmei seperti biasa melakukan kegiatan seperti berolahraga untuk menyegarkan tubuhnya. Tidak lupa dirinya pulang dari olahraga, ada tukang yang mau ngangkutin ranting pohon yang jatuh ke kosannya di bagian belakang. Nampak ada si pemiliknya juga di sana. Menyaksikan rumahnya salah satu korban terkena cuaca ekstrim kemarin. Si nenek kagak menyalahkannya, tapi si nenek-nenek ini suka banget bercanda. Dibilang si Kinmei kudu ngegantiin biaya perbaikan. Dan juga bercanda soal usahanya yang katanya di luar sana ada yang lebih baik laundrynya dibandingkan punya si Kinmei. Walaupun agak nyelekit, tapi dia tahu si nenek ini suka bercanda. Kebetulan dia juga membawa cucian kotor. Sama kemudian muncul si Yagara yang terlihat sedang buru-buru. Dia menunjukkan kepada si Kinmei kalau roknya terkena sebuah tinta sumi. Padahal dikit banget, tapi sayang aja dia baru memakai itu rok. Sementara bulan September baru saja berganti. Masa iya harus beli lagi gitu kan? Kinmei menanyakan sejak kapan tinta itu ada di sana. Katanya baru 3 jaman. Kinmei memintanya untuk cepat-cepat diproses. Karena menurutnya tinta sumi sangat rumit dihilangkan. Ini bisa dikategorikan sebagai tier atas, cara ngilanginnya pun bakalan sulit, bahkan kemungkinannya sangat kecil. Kinmei memberikan jaminan kalau kagak hilang si Yagara kagak boleh bayar. Kebetulan juga di bajunya terkena sedikit, jadi mau nggak mau kudu dilepas dua-duanya. Tapi anehnya ini tante-tante malah dibuka di situ, yang auto bikin yang lagi kerja salpok gitu kan. ここで脱いじゃうのはちょっと人がいるので。 Ada karangnya pula anjir di situ. Sama si Kinmei auto dimasukin nih tante-tante. Selepas ganti baju, si Kinmei akan mencoba memproses bajunya tersebut. Sementara Yagara langsung pergi juga. Kinmei mulai menghilangkan nodanya itu dengan 1 kali percobaan terlebih dahulu. Namun memang masih sulit buat dihilangkan, berbarengan yang kerja juga udah beres. Kinmei yang melihat nodanya kagak mau hilang. Dia kagak bakalan mungkin mengulanginya 2 kali atau 3 kali. Karena pasti bakalan sama hasilnya. Alhasil dia menggunakan cara lain, yakni menggunakan nasi yang panas. Terus dia cobalah gosok-gosok begitu sampai beberapa kali. Tak lama menurutnya bekerja pakai cara itu. Setelah serasa sudah, dia gantung kembali roknya. Pas udah kering dirinya buru-buru mengantarnya kepada si Yagara. Ternyata si tante tadi adalah seorang guru. Pas diberikan itu Yagara happy banget, nodanya hilang.
Namun Kinme meminta maaf karena nodanya tidak 100% hilang. Walaupun begitu Yagara akan membayarnya dan lagian kagak kelihatan banget njir nodanya. Tapi si Kinme keras kepala banget kalau gagal hilang. Dia kagak mau dibayar alhasil sama si Yagara di ulti. Kalau dia nanti akan membawakan hadiah sebagai gantinya. Baru si Kinme mau menerimanya. 仕事中にまた甘いもの差し入れするってことでどう？ Tak lama kemudian Nairo keluar membawa tulisan yang ditulis menggunakan tinta sumi. Dia kaget kalau Nairo adalah murid si Yagara ini. Dia sempat kepikiran apa mungkin Rock yang terkena noda itu gara-gara bocah ini. Ternyata dugaannya salah. もしかしてヤガラさんの服に墨汁をつけたのって？ Singkat cerita istirahat makan siang kali ini si Kinme diajakin makan siang sama si Uka. Dia bakalan diajakin ke rumahnya untuk merasakan masakannya. Kinme tentunya sangat antusias sekali gitu kan dengan masakan buatannya si Uka. Ini juga sebagai bentuk terima kasihnya. Karena udah ngebantuin dia cara bersosialisasi dengan orang lain. Sesampainya di rumahnya katanya orang tuanya lagi kagak ada jadi dia di rumah sendirian. Sebelumnya dia kagak ngasih tahu dulu kalau Uka mempunyai 2 anjing yang udah gede-gede. Baru juga diomongin ya kan lalu anjing itu mendekati si Kinme dan terus mendekatinya. Gara-gara dia bau keringat jadi kayak begitu. Pas duduk di ruangan tamu pun anjingnya masih terus memandanginya. Uka memintanya buat sabar dulu, dia sedang masak. Kebetulan si Kinme punya waktu sampai 2:30 sore. Dikala Uka masak, si Kinme melihat fotonya dengan anjingnya itu yang udah dia urus dari kecil banget. Selama kemudian anjingnya mulai bertingkah sama si Kinme. Di tengah itu si Kinme yang suka kebersihan melihat sofa dan juga karpetnya yang dipenuhi sama bulu dan juga kotoran. Mungkin ini udah nggak asing bagi yang suka pelihara kayak kucing ataupun anjing. Berbarengan juga makanan yang dibuat sama si Uka ini udah beres. Kali ini si Uka memasak makanan bernama pelas. Tapi dengan cara sederhana yakni menggunakan rice cooker. Tapi rasanya tidak kalah enak. Padahal sebelumnya si Kinme meragukan si Uka. Gara-gara kemarin dia kayak baru nemu makanan restoran. Jadi dia mikirnya Uka itu suka makan sama menu cepat saji yang ada di minimarket. Ternyata aslinya dirinya suka banget sama masak. Uka terharu makan makanan enak itu karena dia sibuk bekerja jadi tidak sempat buat masak di rumah. Dia juga baru kali ini mengajak orang main ke rumahnya. Dari waktu dia sekolah belum pernah dia bawa temannya ke rumahnya. Soalnya dia suka di rumah sendirian. Dia berterima kasih sama si Kinme sudah ngajarin cara bersosialisasi dengan orang lain. Berkatnya ngajak ke pemandian umum, dia mengalami perkembangan. Kinme mengatakan bahwa sudah hal wajar soalnya dia bukan lagi orang lain melainkan seorang teman. Lama kemudian pas mau balik itu tiba-tiba saja anjingnya keluar dan main air di taman. Hal tersebut bikin si Uka ketar-ketir anjingnya jadi pada basah-basahan dan juga kotor kayak begitu. Entah mengapa aku berpikir ini anjing iseng banget, Jer. Karena udah basah-basahan kayak begitu akhirnya keduanya mengajak main lah. Sesudahnya karena Kinme harus pulang jadi Uka langsung mengantarnya lagi. Dia juga membawa karpet dan sarung sofa yang udah banyak kotorannya tadi. Jadi sekalian saja, Kinme tidak masalah anggap aja ini sebagai balas budi karena sudah masakin dia makan siang. Lain kali dia akan mengajaknya lagi. Pas turun dari mobil di saat terdapat orang yang mempunyai kosan. Dia baru saja habis ngecek rumah belakang yang mana masih dalam pengerjaan. Dia kesel banget. Soalnya pengerjaannya lama. Sudah pasti kayak begitu karena yang terdampak badai itu pasti banyak. Dia suka banget bercanda yang bikin nyelekit sedikit. Untungnya si Kinme kagak baperan orangnya. Selama ada pelanggan datang, dia cepat-cepat ganti pakaian. Pas Uka balik ke rumahnya, dia melihat anjing-anjingnya tersebut diam di depan pintu dengan harapan bisa ketemu lagi dengan si Kinme. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya.
Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane. Bye-bye.